Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan terakhir kita, yaitu di bab kelima, dengan pertemuan terakhir sih. Saya dibilang bab terakhir yang kita pelajari di kelas Basic AI as Assistant. Di bab kelima, kita akan belajar cara untuk AI merancang alur, struktur aplikasi, ide, serta bisnis ringan. Tujuan pembelajaran ini supaya kalian bisa memanfaatkan AI lah untuk merancang alurnya, merancang aplikasi, serta ide bisnisnya. Pertama kita review dulu dari yang sudah kalian pelajari tentang flowchart, alur aplikasi, dan ERD. Jadi kalian pasti sudah pernah pelajari kan di pertemuan sebelumnya tentang flowchart, alur aplikasi, dan ERD. Kita akan review dikit aja makanya di sini. Jadi di dunia yang aplikasi digital, dua elemen kunci yang menjadi fondasi adalah alur proses atau bagaimana si aplikasi itu bekerja dari perspektif pengguna, dari perspektif user, dan struktur datanya atau bagaimana informasi itu disimpan dan diatur. Konsep seperti flowchart, alur aplikasi, entitas, relasi, serta ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan aplikasi kalian tuh bisa berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, dengan pendekatan City, kita tuh dapat menyusun proses ini menjadi lebih sistematis, sementara AI dapat menjadi asisten kita untuk mempercepat dan memperkaya proses desainnya. Ayo kita bahas lebih dalam tentang konsep-konsep ini dengan fokus pada penerapan praktis dalam pengembangan aplikasi. Ingat, dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, kita review lagi apa itu flowchart dan alur aplikasi. Flowchart adalah representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses suatu sistem. Biasanya sih menggunakan simbol-simbol standar kayak kotak, panah, berlian, oval. Tapi kalau nggak menggunakan simbol kayak cuma asal tulisan doang gitu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di perusahaan standarnya biasanya dia memakai bentuk-bentuk seperti ini. Kotak, panah, alur, berlian, oval. Lalu flowchart ini tuh membantu memetakan logika aplikasi secara jelas, memungkinkan pengembang dan desainer untuk memahami bagaimana user ini atau pengguna berinteraksi dengan sistem. Dan dalam konteks computational thinking atau CT, flowchart ini memainkan cerminan dari algoritma desain. Itu adalah pilar keempat dari CT. Karena kita menyusun langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan tugas dan atraksi. Karena kita fokus pada proses inti tanpa terjebak sama detail-detail kecil atau detail-detail teknis gitu. Jadi misalnya kalian ingin membuat to-do list untuk belajar. Flowchart bisa menggambarkan alurnya bakal gimana. Misalnya, pertama user bakal membuka aplikasi to-do list-nya. Lalu user login pakai email. Misalnya membutuhkan email atau kata sandi gitu. Lalu sistem memeriksa kredensial keputusan. Kayak kalau valid dia langsung ke dashboard, jika tidak ke halaman login. Jadi loginnya itu harus sesuai username dan passwordnya. Lalu di dashboard nanti itu bisa ngapain aja user, seperti menambah tugas, melihat daftar tugas, dan menandai tugasnya yang udah selesai atau belum. Lalu bisa juga misalnya sistem mengirim informasi, notifikasi jika ada deadline, jika ada tugas yang harus dikerjakan. Lalu setelah selesai semua itu, user itu log out atau end di situ. Jadi flowchart ini membantu memvisualisasikan alur pengguna, memastikan setiap langkah logis dan tidak ada proses yang terlewat. Dengan AI, kita dapat meminta saran untuk menyempurnakan alur ini. Misalnya, dengan prompt seperti buat flowchart untuk aplikasi to-do list yang mencakup login, tambah tugas, dan mengingat. AI ini dapat menghasilkan draft alur dalam hitungan detik yang kemudian dapat kita validasi menggunakan CP. Kalian udah ngerti tentang flowchart kan ya?
Jadi flowchart seperti ini. Misalnya yang pertama tadi, kalian ingin membuat masuk ke aplikasi to do list. Ini ada saya satu aplikasi simple, dan to do list. Ini aja misalnya. Ini flowchartnya gimana nih di aplikasi kalkulator zakat ini? Yang pertama, flowchart yang pertama yang masuk dulu ke aplikasinya. Itu startnya. Ini udah start kita. Lalu karena ini tidak ada login, tidak ada register, jadi user bisa langsung masuk ke flowchart lain, ke alur lain. Misalnya, jika user menekan panduan, itu bakal diarahkan kemana flowchartnya. Di situ bisa kelihatan nanti di flowchart, jika user menekan panduan, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi pengertian zakat, hisab, haul, besaran zakat, dan lain-lainnya. Lalu jika dari panduan user menekan beranda, dia bakal ke halaman mana lagi? Ke halaman beranda. Lalu di halaman beranda ada apa aja? Di halaman beranda ada jenis-jenis zakat. Flow-nya jadi ada satu tuh, jenis-jenis zakat. Lalu dari jenis zakat itu ada berbagai zakat yang ada. Jadi jika user misalnya menekan zakat fitrah, jika user menekan zakat fitrah, dia akan diarahkan kemana? Itulah flowchart itu, flowchart dari aplikasi kita, alur dari aplikasi. Misalnya masukkan form perhitungannya seperti itu. Itu contoh singkat flowchart. Tapi flowchart itu hanya gambaran di kertas atau di mana gitu, membuat alurnya. Flowchart, alur penggunaan gitu. Ada juga alur aplikasi. Ini nih alur aplikasi, gambaran menyeluruhnya. Gambaran menyeluruhnya bakal kayak gimana? Mulai dari UI-nya atau antar mukanya, UX-nya atau pengalaman penggunanya, alat teknisnya bakal kayak gimana, terus stylenya bakal kayak gimana. Jadi alur aplikasi ini memastikan pengguna itu dapat intuitif dan efisien dalam menggunakan aplikasi kita. Dan ini memanfaatkan dekomposisi atau memecah pengalaman pengguna menjadi langkah-langkah kecil dan pattern rekognisi atau pola gitu, untuk mengenali pola interaksi yang umum seperti kebutuhan pengguna untuk navigasi sederhana. Misalnya seperti kita buka aplikasi Shopee. Kita buka aplikasi Shopee di sini. Disinilah alurnya. Pertama-tama aplikasinya awalnya bentuknya gimana dulu? Dia harus login dulu misalnya. Seperti itu. Jika sudah login, dia bakal kemana? Bakal diarahkan ke halaman Shopee-nya. Misalnya kita login. Login. Nah, awalnya bakal yang terlihat apa? Ini alur aplikasi nih, seperti ini. Terusnya UX-nya kayak gimana? User tuh biasa tombol keranjang tuh ada di sebelah kanan paling ke atas. Itu biasanya seperti itu. Lalu tombol untuk profil di mana? Ini sebagai alur aplikasi lah. Jika user menekan salah satu produk, dia bakal diarahkan kemana? Ada apa saja? Bentukannya gimana? Harganya taruhnya di mana? Terusnya nama produknya taruhnya di mana? Gambarnya ada di mana? Terus ratingnya ada di mana? Itulah alur aplikasi. Jadi alur aplikasi itu bisa dibilang lebih detail dari flowchart. Flowchart hanya inti-intinya dan alur aplikasi adalah keseluruhannya. Seperti itu. Terus apa AI ini dapat membantu apa sih di alur aplikasi? AI dapat membantu menyusun alurnya dengan menyarankan desainnya. Seterusnya mendeteksi potensi masalahnya. Terusnya langkah yang membingungkannya gimana? Di sini ada contoh promnya. Seperti sarankan alur aplikasi to do list yang ramah untuk pelajar SMP dan SMA.
dengan fokus pada kemudahan penggunaan. AI mungkin akan menyarankan fitur seperti tombol yang warna-warni, lalu integrasi dengan kalender sekolah supaya sesuai gitu sama kegiatan sekolah. Lalu kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa itu entitas, relasi, dan struktur data atau IRD. Kalian pasti walaupun sudah pernah belajar, kita tetap harus mengulik lagi di sini. Takutnya kalian sudah lupa gitu, apa itu entitas, apa itu relasi, dan apa itu struktur data atau IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah objek atau elemen utama dalam sistem yang memiliki atribut atau karakteristik dalam basis data. Entitas ini mewakili sesuatu yang dapat disimpan atau dikelola seperti orang, benda, atau konsep. Jadi dengan City, kita menggunakan abstraksi untuk membuat entitas, untuk fokus pada entitas yang relevan untuk fungsi aplikasi, dan mengabaikan elemen yang tidak diperlukan, seperti data yang tidak mendukung untuk tujuan utama dari aplikasi. Di sini saya ada satu contoh entitas. Seperti ini. Ini entitas dari aplikasi sewa misalnya. Dia ada entitas apa aja? Ada user, ada entitas store, ada entitas kategoris, ada entitas produk, dan entitas review. Ada berapa entitas? Berarti 1, 2, 3, 4, ada 5 entitas. Itulah yang mewakili entitas. Table. Entitasnya ada apa saja. Terus dia memiliki atribut apa saja. Seperti ini misalnya, user, entitas user, dia memiliki atribut ID, email, password, role, aktif tidak aktif, lalu store dan lainnya seperti itu. Lalu ada relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antar entitas yang menunjukkan bagaimana mereka saling berhubung. Seperti contoh lagi di sini. Contoh di sini. Dari entitas ini kita ada relasinya nih. Seperti entitas store berelasi dengan user ID. Relasinya apa? Di sini ada, sudah dijelaskan. Relasi antar table. User store dengan user dengan store, relasinya tuh one to one, satu ke satu. Jadi setiap satu user hanya bisa memiliki satu store, seperti itu. Lalu ada relasi dari store ke produk. Itulah one to many. Jadi satu store atau satu toko bisa memiliki banyak produk. Itulah contoh dari singkat dari relasi. Jadi terusnya dengan pattern recognition atau mengenali pola, kita dapat mengenali hubungan yang umum dengan aplikasi yang serupa. Seperti bagaimana aplikasi manajemen bisa tadi disewa. Kita bisa sama-sama ini. Kalau ini dari sewa, kira-kira yang sama nih apa? Kayak misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada. Itu kurang lebih ya relasinya bakal kayak begini. Nggak terlalu jauh lah. Kenapa relasinya sama-sama? Ya kita mengenali polanya. Polanya sama, kurang lebih sama antara aplikasi sewa dan aplikasi jual beli. Seperti itu. Lalu ada IRD atau Entity Relational Diagram. Ini adalah representasi visual dari entitas, atribut, dan relasi dalam basis data. IRD ini membantu mengembangkan dan memahami struktur data aplikasi, khususnya memastikan data yang tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan efisien. Dan dalam IRD, entitas digambarkan dalam bentuk kotak, relasi sebagai garis, dan atribut detail dalam kotak. Coba kita lihat. Saya juga sudah pernah membuat IRD di sini. Lambat ya. Kita masuk ke sini saja. Saya sudah pernah download. Nih, contoh IRD. Nah, inilah contoh IRD gampangnya. Dari entitas order ID, dari
Nih di sini kelihatan. Dari entitas user, bentar, ini agak lambat ya. Lama di sini aja deh, kita lihat. Seperti ini, entitas user digambarkan dalam kotak-kotak. Dan ini garis-garisan dan adalah relasinya nih di sini. Oh, ada relasi. Tadi ada kan satu atau mana gitu. Dengan DB diagram IO. Mungkin kalian juga sudah pernah tahu di pelajaran sebelumnya, di minggu pertama misalnya. Maksudnya, ini dapat membantu apa sih dalam membuat IRD atau menyusun IRD? Jadi dengan prompt yang seperti buat IRD sederhana untuk aplikasi to-do list dengan entitas pengguna dan tugas. akan menghasilkan struktur yang tekstual yang kemudian bisa kita validasi menggunakan City untuk memastikan relevansi dan kelengkapan. Lalu, mengapa ini penting? Flowchart dan alur aplikasi memastikan bahwa interaksi penggunaan dengan aplikasi yang logis dan intuitif. Sementara entitas, relasi, dan IRD menjamin data tersimpan dengan struktur yang mendukung fungsi aplikasi. Jadi dengan City, kita dapat memecah proses desain menjadi langkah-langkah yang jelas, mengenali proses interaksi dan hubungan data, serta menyaring informasi yang relevan. AI hanya sebagai copilot, mempercepat proses dengan menghasilkan draft awal, meningkatkan dan mendeteksi potensi masalah. Tapi tetap kita yang menyempurnakan. Kita sekarang contoh membuat prompt. Saya ingin membuat aplikasi to-do list yang memiliki entitas user dan tugas. Saya IRD dasarnya dan relasi yang dapat digunakan untuk DB diagram IO. Kembali nunggu, kita buka lagi tadi DB diagram IO. Oh, langsung kelihatan. Entitas utama adalah user, ada apa saja, ada ID, username, email, password. Teksnya ada apa saja, deskripsi, enum, ininya. Relasinya bisa dilihat, satu user memiliki banyak teks. Setiap teks hanya dimiliki oleh satu user. Lalu tadi kan kita minta juga ya sama si AI untuk membuat yang bisa dibuat oleh DB diagram IO. Dari sini kita bisa copy. Lalu kita tinggal masukin ke sini. Dang. Oh, ini nggak perlu. Ini sudah ada di sini. Jadi DB user memiliki banyak teks. One ditandai dengan satu, too many ditandai dengan bintang di sini. Seperti itu. Jadi AI sangat amat membantu. Tapi kalian harus cek lagi nih. Kalian butuh gak sih username? Apa namanya mau name aja gitu, nggak usah username. Itu juga bisa. Lalu ada tags, misalnya title, deskripsi, status, do that atau deadline. Pokoknya dua ini doang kurang nih, saya mau menambahkan buat apa gitu, terserah kalian. Hanya tambahkan buat entitas baru, yaitu adalah goals atau tujuan.
tujuan per bulan juga bisa seperti itu. Nanti minta bantu AI lagi, kira-kira nih di tujuan per bulan bisa apa saja sih. Tujuan bulanan isi kolomnya seperti apa saja. Jadi AI sangat amat membantu untuk awalan, untuk draft awal. Tugas kita hanya memberi prompt dan ngecek ini udah sesuai belum nih yang mau kita mau atau masih ada yang kurang seperti itu. Lalu kita studi kasus sederhana, rancang alur dan struktur aplikasi to-do list dengan AI. Untuk memahami bagaimana City dan AI dapat digunakan dalam merancang aplikasi, kita akan merancang aplikasi to-do list untuk belajar. Jadi aplikasi ini dirancang untuk membantu pelajar SMP, SMA, SD, terserah untuk mengelola tugas sekolah, bisa menetapkan prioritas dan menerima pengingat deadline. Dalam studi kasus, kita akan fokus pada dua aspek, untuk menyusun flow proses, mengidentifikasi entitasnya, relasi, terusnya dan AI dan meminta tolong AI. Gimana sih caranya biar cepat gitu? Cara meminta bantuan AI dalam menyusun flow proses dari aplikasi. Kita pakai pendekatan CT, computational thinking. Pertama dari komposisi, kita pecah dulu ide kita. Kita tadi mau buat apa? To-do list. Terusnya to-do listnya ada apa aja? Fitur-fiturnya. Misalnya mau ada login, mau ada menambah tugas, mau ngelola pengingat, dan algoritma design. Ini untuk flowchartnya, untuk alur aplikasinya. Yang bagus gimana, yang ramah untuk pengguna gimana, yang nggak bikin bingung gimana. Lalu ada abstraksi, adalah fokus pada proses yang inti dulu untuk mendukung kebutuhan pengguna dan mengabaikan detail kecil seperti UI-nya nanti gimana. Untuk tahap awal, kita nggak usah terlalu memikirkan tampilannya bakal bagusnya kayak gimana. Untuk awalan kita pikirin ini aplikasi bisa digunakan dulu. Kalau masalah UI itu bisa belakangan, bisa kita perbaiki sendiri nanti. Sini ada langkah-langkahnya. Definisikan kebutuhan pengguna. Pertama, membuat aplikasi harus kita definisikan dulu apa sih yang dibutuhkan. Kita harus menjelaskan aplikasi ini untuk apa dan ada fitur seperti apa. Nih, contoh prompt. Sip. Tinggal kita kasih ke AI. Alurnya. Kita langsung dikasih flow-nya. Gimana sih alur pengguna untuk registrasi yang pertama kali. Bisa login, bisa masuk dari aplikasi, terus bisa menambahkan tugas. Lalu melihat daftar tugas, mengingat otomatis, logout, seperti itu. Lalu minta AI untuk membuat flowchart-nya. Minta AI untuk menghasilkan representasi alur dalam bentuk flowchart atau daftar langkah-langkah. Misalnya seperti ini. Salin lagi. Langsung jadi. Dari login bakal ke dashboard, bakal bisa nambahin tugas, lalu lihat daftar tugas. Dari login bisa langsung terima pengingat tugasnya gimana. Saya bisa menandai lihat daftar tugasnya. Seperti itu. Kan sama kan kurang lebih. Contoh hasilnya bakal seperti apa. Lalu validasi dengan CP. Dengan pattern rekognisi atau mengenali pola-pola yang sudah ada, kita lihat nih alurnya sesuai gak sama yang kita mau. Terus jika ada yang kurang, kita bisa ngedit tugas secara mandiri atau misalnya kalian butuh yang cepat gitu, bisa minta tolong AI juga untuk membantu prompt-nya gitu, untuk membantu memperbaiki yang kurang. Saya di sini, tinggal salin. Tetap ada tambah tugas, bisa edit tugas sekarang, ada dijelasin juga alurnya seperti apa. Lalu minta saran peningkatan. AI ini dapat membantu kita untuk menyarankan fitur-fitur yang perlu ditambah di
aplikasi kita untuk meningkatkan pengalaman user atau UX-nya seperti gamifikasi atau integrasi dengan kalender atau apapun itu. Kayak ini. Bisa buat game, jadi kayak game, biar dia semangat mengerjakan to-do list-nya. Jadi kalau ngerjain to-do list dia dapat poin, bisa naik level, buka badge atau title gitu, seperti disiplin, raja deadline atau apapun itu. Pengingat visual dan suara, tema atau warnanya, widget hariannya, kalender akademiknya terintegrasi dengan kalender sekolah, ada subtugas, ada checklist, catatan belajar, pengatur waktu, mood tracker, tantangan harian, fitur teman, notifikasi dari karakter kartun atau maskot. Bisa seperti itu. Kalian tinggal lihat dari fitur-fitur ini yang mau kalian pakai yang mana. Tidak perlu kalian pakai semua. Tapi kalau misalnya mau dipakai semua juga nggak apa-apa. Tinggal kalian kembangkan lagi. Seperti itu. Lalu apa sih manfaatnya dari menggunakan AI ini? Manfaatnya kita dapat mempercepat proses alurnya untuk menghasilkan draft flowchart dan saran fitur berdasarkan pola aplikasi serupa. Jadi dengan City kita memastikan alur tetap relevan dan tidak berlebihan, serta dapat menjaga fokus kita pada kebutuhan belajar. Coba kalau satu-satu, kita harus mikir, fitur apa sih yang perlu ditambahin? Kita bakal lama untuk memikirkan sekitar 12 fitur. Harus research dulu kemana ke aplikasi serupa, lalu kita coba tanya-tanya ke senior, aplikasi fitur yang bagus apa sih gitu. Tapi dengan AI bisa langsung cepat. Lalu kita masuk ke identifikasi entitas dan relasi dalam sebagai dasar dari aplikasi. Kita gunakan pendekatan City yang sudah kita bilang, yang tadi abstraksi, pattern, dekomposisi seperti itu. Kurang lebih ini sama seperti yang di atas. Langkah-langkahnya gimana? Ini tapi lebih lengkap lagi. Minta daftar entitas dan atributnya yang tadi udah kita kasih tahu. Dan identifikasi relasinya. Minta draft IRD-nya. Tadi kita sudah ya membuat dari sini. Kita lanjut. Manfaatnya nih, AI dapat membantu mengidentifikasi identitasnya, relasinya dengan cepat, serta menyarankan elemen tambahan di kategori dengan City. Kita tinggal memvalidasi saja. Kita lihat hasil dari AI, udah sesuai belum nih sama kebutuhan kita, udah sesuai belum nih sama kebutuhan klien kita gitu. Terus ingat, AI sebagai copilot, AI untuk mempercepat proses dengan menghasilkan draft awal. Tapi kita tetap menggunakan CT atau computational thinking kita untuk memecahkan masalah, terusnya menyaring informasi dari AI dan memastikan alur tetap sesuai dengan tujuan dari aplikasi kita, tidak melenceng jauh. Jadi kita tetap memegang kendali penuh. Kita masuk ke materi brainstorming bersama AI dengan merancang IRD dan ide bisnis ringan untuk aplikasi to-do list. Jadi setelah kalian memahami konsep dasarnya dan menerapkan dalam studi kasus, kita tuh bisa melakukan brainstorming dengan City untuk menyusun IRD-nya yang sederhana serta ide bisnis ringan berdasarkan aplikasi to-do list untuk pelajar. AI akan berperan sebagai kepilot, membantu menghasilkan ide, menyusun struktur, serta memberikan wawasan. Sementara City untuk memastikan proses tetap struktur dan terarah. Kita dari draft sederhana, langkah-langkahnya. Identifikasi entitas dan atribut. Identifikasi relasinya, minta bantuan AI. Saya di sini. Asalin aja. Langsung ada, user ada apa aja, entitas teks ada apa aja, kategori ada apa saja, relasinya bakalan gimana. Seperti itu. Lalu masuk ke identifikasi relasinya. Kita suruh jelasin. Sini kebetulan udah
di ini disinggung dasarnya. Coba kita minta jelasin relasinya kayak gimana penjelasannya. Jika siswa bernama Dinda memiliki 5 tugas, maka semua tugas tersebut terhubung ke akun si Dinda. Nggak sampai tugasnya si Dinda terhubung ke akun si Asep gitu. Jadi nanti Asep bingung, kok ada tugas baru, padahal dia nggak nambahin tugas. Makanya one to many. Lalu pengguna ke kategori one to many juga. Misalnya jadi seperti ini. Dinda membuat kategori matematika tugas online ulangan. Semua tugas itu milik akun si Dinda, bukan masuk ke akun si Asep. Nanti Asep bingung lagi, misalnya tiba-tiba saya bukan one to many, misalnya many to many atau apapun itu. Nanti tiba-tiba si Dinda menambahkan kategori matematika. Si Asep baru buat akun, tiba-tiba ada kategori matematika. Dia menghapus karena dia nggak mau si Asep ini udah dewasa misalnya gitu, udah nggak perlu kategori matematika. Dia langsung hapus tugas si matematika itu. Dihapus, misalnya dihapus, di Asep, si Dinda mau nambahin tugas-tugas matematika di kategori matematika. Pas mau dicari, kategori matematika hilang. Kenapa hilang? Karena dihapus si Asep. Makanya ini sangat amat penting untuk mengidentifikasi relasinya. One to many kah, many to many kah, atau many to one kah, gitu. Minta draft ID-nya. Mintalah bantuan AI untuk menghasilkan draft yang konseptual. Contoh formnya ada di sini. Kita bisa dikasih lagi relasinya, dikasih formatnya, ringkasnya seperti apa, seperti itu. Lalu kita harus tetap apa? Ya, biasa. Tetap validasi dan perbaiki. Kita bisa menyatakan atribut yang relevan saja. Misalnya waktu pengingat jika dibutuhkan atau apapun itu. Form perbaikan. Jadi kita mau nambahkan waktu pengingat ke entitas tugas. Bisa kita tambahin. Misalnya, wah kurang nih tugas entitasnya. Nggak ada waktu pengingat. Atau di sini kemudian sih udah ada deadline, tapi nggak ada waktu pengingatnya. Kita tambahin. Ini dia menambahkan di situ di tugas. Dead time baru ditambahkan waktu pengingat seperti itu. Lalu juga dapat menyusun ide bisnis ringan dengan AI. Pendekatannya pakainya aplikasi dan algoritma desain. Fokus pada elemen inti, targetnya, nilainya, pendapatannya gimana, lalu algoritmanya gimana, nanti langkah-langkahnya gimana. Misalnya, langkah-langkahnya ada target penggunanya apa, nilai yang ditawarkan apa, dan sumber pendapatan. Ayo kita coba di sini. Saya ingin membuat apa awalnya target pengguna. Targetnya siapa? Kita mau membuat apa? Misalnya membuat game. Kan. Edukasi. Untuk targetnya anak-anak sekitar umur 3 sampai 7 tahun sekitar. Apa saja lagi selain target penggunanya? Nilai yang ditawarkan. Kita harus nilai yang ditawarkan apa sih? Misalnya sertakan juga nilai yang ditawarkan di aplikasi itu nilai apa atau kelebihan
dari aplikasinya. Lalu apa lagi tadi? Sumber pendapatannya. Biasanya kalian bebas nih kalau sumber pendapatan. Bisa kalian emang mau buat sedekah doang gitu, nggak usah ada sumber pendapatan, atau kalian juga perlu duit, pasti perlu duit. Jadi kita tanya ke AI, lalu dari mana sumber sumber pendapatan aplikasi itu? Nah, di sini ada nih, belajar ceria. Tujuan utamanya untuk membantu anak-anak belajar sambil bermain dengan pendekatan interaktif dan visual menarik. Terutamanya ada apa saja? Ada belajar interaktif untuk huruf, angka, warna, bentuk, hewan, dan lain-lain. Ada mini gamesnya, ada cerita bergambarnya, ada aktivitas kreatifnya, ada parental control. Kelebihannya apa? Aman untuk anak-anak, visual dan suara yang ramah, interaktif dan bermakna, dan lain-lain. Lalu sumbernya bisa dapat dari mana? Dari premium atau gratis tapi dengan bayar. Gratis kalau misalnya usernya bayar, dia bisa mengakses fitur yang lebih bagus yang nggak ada di user lain gitu. In-app purchase atau nanti kalian bisa ada cerita yang harus dibuka dengan bayar. Misalnya cerita tentang apa, bayar dulu 3.000 baru bisa kebuka seperti itu, atau biar ada lagu baru, biar ada backsound baru, atau stikernya. Kemitraan dengan lembaga pendidikan, kerjasama dengan PAUD, TK, atau SD gitu. Kita kerjasama, kita bangun, kita kerjasama, kita bisa bangun donasi atau gimana gitu. Merchandise, bisa kita buat merchandise, nggak apa-apa deh, aplikasinya gratis, nggak ada in-app purchase, nggak usah pakai kemitraan, kita buat aja merchandise. Jadi misalnya merchandise bisa baju baju tulisannya aplikasi kita, bisa buku cerita fisiknya dari cerita yang ada di aplikasi kita, terus kartu-kartu huruf dengan ada nama hewan-hewannya, dan mainan edukatifnya dari karakter aplikasi yang kita buat. Atau bisa juga konten bersponsor yang aman. Jadi kita bisa kerjasama tuh sama Kemendikbud atau sama brand-brand yang sama, misalnya sponsor dongeng atau sponsor buku tulis gitu. Saya tekankan lagi, AI ini hanya sebagai kepilot, dia menghasilkan ide dan struktur awalnya doang. Tapi kita harus lihat lagi nih, struktur fitur-fiturnya udah sesuai belum sama model bisnis yang kita mau, relevan kan nih. Terus kita validasi lagi, benar gak nih AI-nya sesuai yang kita butuhkan saja, sesuai kebutuhan anak-anak saja. Kita lihat lagi, saya ada yang kurang. Misalnya tambahkan ini, tambahkan mini game, tambahkan integrasi dengan AI, misalnya segitu. Bisa dibantu lagi fiturnya pengenalan suara anaknya, nanti gimana anaknya berhuruf apa, nanti aplikasinya bakal ini. Nanti misalnya ada gambar kucing, anak-anak gak perlu nulis atau nekan kalimat kucing atau kata-kata kucing, anak-anak tinggal bilang saja kucing. Nanti aplikasi kita karena sudah terintegrasi dengan AI itu bisa langsung mengenali suara anak-anak itu. Anak nyebut kucing, AI memvalidasi benar kan nih jawabannya kucing dari gambar itu gitu. Kalau benar dia langsung aplikasi, hebat, itu memang kucing, kamu mau pintar sekali. Atau kalau salah, oh kamu masih salah, coba cari lagi ya apa yang sesuai seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa kita dapat, dengan Siti dan AI kita dapat menyusun IRD yang jelas dan ide bisnis yang layak. AI ini mempercepat proses kita, tapi tetap kita yang memegang kendali lagi. Jadi kita harus tetap memastikan rancangannya sesuai dengan tujuan kita. Seperti biasa di modul ini ada rangkumannya, nanti saya kasih kalau kalian mau. Bisa ada tugas juga, jangan lupa dikerjakan tugasnya.
Untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sampai eh, hari ini, cukupkan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.